Perempuan ini dikenal sebagai seorang entrepreneur kuat dan tangguh. Perempuan kelahiran Surabaya tahun 1991 mendirikan bisnis kecantikan dalam bendera MS Glow. Keuletan dan ketangguhannya mampu menjadikan MS Glow semakin memiliki pamor, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Produk dan klinik kecantikannya semakin mendapat tempat di hati para perempuan Indonesia. Ia pun berhasil merangkul 90.000 seller dari seluruh Indonesia yang membuat semakin besar kekuatan pemasaran MS Glow. Ia memiliki cita-cita memberdayakan perempuan Indonesia dengan kewirausahaan. Baginya, perempuan Indonesia tak hanya dipercantik wajahnya, tetapi juga dompetnya. Kita sambut Sandi Purnamasari, founder MS Glow. Hai Marketeers, selamat datang di Marketeers Ekfest 2022. Saya Sandi Purnamasari, founder dari MS Glow, ingin berbagi kepada kalian semua tentang semangat entrepreneurship. Khususnya, upaya membangun bisnis secara online. Saya tidak akan berteori banyak, tapi saya akan membagikan kisah jatuh bangun saya membesarkan MS Glow dari nol hingga saat ini. Aku berjualan online mulai dari bangku kuliah. Semua produk yang aku pakai mulai aku jualkan mulai dari media sosial sampai dengan marketplace. Produk-produk yang aku jual adalah produk-produk yang aku pakai sendiri seperti hair clip, jersey, baju sarimbit, baju couple pada saat itu sampai akhirnya aku memutuskan untuk berjualan produk kecantikan. Dan akhirnya menekuni produk kecantikan karena permintaannya sangat tinggi. Dari bisnis online tersebut, saya bisa menemukan semua customer dari Sabang sampai Merauke, sehingga peluang atau jangkauannya sangat-sangat besar. Berawal dari kecintaan saya terhadap produk kecantikan dan itu merupakan passion dari setiap perempuan yaitu merawat dirinya sehingga produk kecantikan tersebut laris manis dan banyak digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Bisa dibilang kita sebagai pionir produk kecantikan yang dijual online karena pada saat itu kita sangat-sangat kesusahan untuk menemukan produk online. Suka duka saya pada saat berjualan online adalah yang pertama multitasking. Kita bisa menjadi admin, kurir, kita bisa menjadi packing dan semua hal yang kita lakukan di online itu kita lakukan sendiri gitu. Jadi awal-awal bisnis saya tuh nggak punya karyawan, tapi saya sendiri yang melakukan semuanya mulai dari pencatatan orderan, packing, pengiriman sampai barang diterima. Jadi dari awal saya menikah karena semenjak di kuliah saya memang udah terbiasa untuk memegang uang sendiri sehingga saya nggak kesulitan finansial ketika saya menikah. Saya nggak menggantungkan keuangan saya kepada pasangan saya, tapi saya berjualan online, saya melanjutkan jualan online itu sampai saya menikah, saya punya anak. Dan saya merasa beruntung saya hidup di era digital karena dengan ini walaupun saya sebagai ibu rumah tangga dan walaupun saya punya kodrat untuk merawat suami saya, tapi saya tetap bisa berpenghasilan lewat gadget saya di rumah. Dalam memulai bisnis membutuhkan passion. Kenapa? Karena kita akan berbisnis dalam jangka waktu yang panjang sehingga kita harus menyukai apa yang kita kerjakan dan kita harus pintar-pintar untuk melihat peluang apa sih yang dibutuhkan saat ini dan kita wujudkan dalam bentuk bisnis kita. Kalau waktu itu saya melihat peluang bahwa tidak semua produk kecantikan itu bisa dijual secara online sehingga saya menjual produk tersebut di online dan kita melakukan inovasi, kita juga bikin klinik kecantikan secara offline. Aku memulai bisnis dari tahun 2013, pada saat itu saya berjualan secara online dan saya bertemu dengan semua customer dan seller saya yang mostly seller saya itu adalah customer saya. Mereka pakai, cocok dan kemudian mereka menjualkan kembali. Dan saya memiliki salah satu seller terbesar pada saat itu yang bernama Maharani Kemala yang sekarang merupakan partner saya. Kita pengen banget
punya brand yang memiliki banyak varian pada saat itu sehingga kita memutuskan untuk bekerja sama. Oke, jadi ketika kita berpartner, kita tuh menemukan chemistry yang membuat kita tuh semakin besar. Dari mulai produk kita yang cuman face care dan body care, akhirnya kita bisa punya varian yang lengkap sampai ke kosmetiknya. Dari awal MS Glow berdiri, kita berbasis online dan kita banyak sekali merangkul perempuan-perempuan untuk sadar bisnis. Sehingga di sini MS Glow nggak hanya mempercantik muka-muka perempuan yang ada di Indonesia, tapi juga mempercantik dompet-dompet mereka, sehingga di sini perempuan itu bisa berdiri di kakinya sendiri dan punya penghasilan sendiri. Dari awal kita berdiri, MS Glow cuman punya perawatan wajah dan perawatan badan. Kemudian kita berkembang, kita punya slimming produk, kita punya produk cowok namanya MS Glow for Men, dan kita kembangkan nggak cuma online aja, kita juga punya offline, kita punya klinik kecantikan, sekarang kita punya 14 cabang. Dan kita punya campaign, yaitu kita bikin perempuan Indonesia itu untuk cantik tapi nggak mengesampingkan kesehatannya. Kisah menantang ketika membesarkan MS Glow adalah di awal-awal kita memiliki brand, belum banyak orang yang sadar bahwa berjualan online itu peluang, sehingga berjualan online itu kurang terlihat di mata masyarakat. Di awal kita bisnis, kita udah bisa beli rumah, mobil, tapi mereka kurang tahu gitu bisnis kita. Jadi banyak orang kayak mengesampingkan pekerjaan kita gitu. Dan di pandemi kemarin mungkin banyak orang yang mulai beralih jualan online sehingga mereka baru melihat peluang itu. Nah, kalau di MS Glow sendiri karena dulu itu kita pionir, belum banyak yang terjun di bisnis skincare, dan sekarang makin banyak sekali brand bermunculan. Jadi tantangannya adalah kita terus melakukan inovasi. Inovasi kita banyak sekali ya. Yang tahun kemarin kita meluncurkan ingredients White Cell DNA yang dimana itu adalah pengganti hidrokinon. Kita compare dengan hidrokinon dan kita mengajak untuk pilih ingredients yang sehat tapi benar-benar bagus. Kemudian kita juga melakukan inovasi, kita meluncurkan sebuah aplikasi yang punya fitur skin analyzer, yang dimana kita sebenarnya adaptif dengan pandemi ini ya. Banyak orang yang nggak pengen keluar rumah tapi pengennya lewat gadget aja, dan banyak orang yang sekarang hidupnya itu gadget banget, sehingga lewat fitur itu kita bisa menganalisis kondisi kulit dari calon customer kita dan kita bisa merekomendasikan produk apa yang tepat lewat HP aja. Oke, jadi strategi penjualan online untuk di MS Glow sendiri, yang pertama itu adalah service, bagaimana kita bisa sedekat mungkin dengan customer kita. Kalau untuk seller kita punya training center sehingga kita memastikan semua seller kita paham produk knowledge, dan kita memberi mereka fasilitas beauty tools yang dimana itu sebagai acuan mereka untuk memberikan produk kepada customer, sehingga customer kita bisa memakai produk secara tepat. Jadi kenapa sih MS Glow itu bisa besar gitu ya? Yang pertama karena MS Glow itu pionir ya, model bisnis yang kita gunakan sekarang itu adalah yang pertama, kita memanfaatkan perempuan-perempuan yang ada di luar sana untuk ikut berjualan. Jadi model bisnis jaringan ini adalah model bisnis pertama yang kita pakai. Kemudian yang kedua, kita selalu berinovasi. Kita melakukan banyak sekali inovasi di MS Glow. Dan yang ketiga, kita dari awal berbasis online sehingga ketika pandemi kita hanya mengimprove dari model bisnis yang ada. Kita nggak perlu adaptif dari offline ke online, dan kita banyak sekali menerima seller baru. Growth kita waktu itu 200%. Kenapa? Karena banyak banget orang yang di PHK dan mereka join di MS Glow. Kekuatan omni-channel marketing MS Glow yang pertama, kita tuh selalu menggunakan talent-talent mulai dari mega, makro, nano, sehingga brand awareness untuk MS Glow sendiri tuh bisa meluas gitu ke masyarakat. Yang kedua, kita selalu mengikuti event-event yang diadakan atau yang besar di Indonesia.
Terus juga yang ketiga kita selalu launching produk kita selalu mengeluarkan produk-produk dan kita selalu membuat event itu nggak cuma online aja tapi juga offline gitu. Oke, jadi untuk kekuatan seller di Indonesia sendiri, karena di MS Glow kita punya 90.000 lebih seller di semua penjuru Indonesia. Mereka memiliki masing-masing toko dan mereka punya kekuatan menginfluence orang di sekitarnya juga karena kisah suksesnya mulai dari mungkin pekerjaan mereka dulu atau kebanyakan mereka adalah ibu rumah tangga yang nggak bekerja, tiba-tiba mereka bisa punya ruko, bisa beli rumah dan lain-lain. Jadi kisah sukses itu menginspirasi orang lain untuk ikutan bisnis juga gitu. Dan mereka juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan di setiap kota mereka, sehingga ini menginspirasi orang lain untuk ikutan bisnis dan pakai produk kita. Sejauh ini banyak sekali pihak yang berkolaborasi dengan MS Glow. Yang pertama ada Kemenparekraf, kita bekerja sama dengan Pak Sandiaga Uno, kita mensupport semua event yang ada pada Kemenparekraf. Dan ada diaspora juga, kita mensupport atlet-atlet kita yang berangkat, kita memberi mereka reward dan juga kita berkolaborasi dengan artis-artis BA-BA kita, ada Raffi Ahmad, Lesti Bilar, Atta Aurel, kegiatan apapun yang mereka lakukan, ulang tahun, kelahiran anaknya semua, kita berkolaborasi dan masih banyak sekali kolaborasi MS Glow dengan pihak-pihak lain. MS Glow menembus pasar luar negeri. Produk MS Glow tidak hanya dijual di Indonesia, tapi kita juga sudah dijual di berbagai negara. Banyak sekali toko seller kita di sana. Ada di Turki, di Malaysia, Singapura, Arab, banyak sekali di sana. Dan kita akan membangun klinik-klinik di negara mereka sehingga kita bisa menembus pasar global. MS Glow pada akhirnya tidak hanya mengejar keuntungan sendiri, tapi kita juga menciptakan womanpreneur di kalangan perempuan Indonesia. MS Glow tidak hanya mempercantik perempuan Indonesia, tapi juga dompet mereka agar bisa mandiri secara finansial. Demikian sharing saya kepada teman-teman hari ini. Semoga kalian bisa terinspirasi dan tidak takut untuk memulai bisnis walaupun kecil-kecilan ya. Yang penting punya passion, kepercayaan diri, jeli melihat peluang, berani mengambil keputusan, dan luas berjejaring. Saya Sandy Purnamasari, terima kasih.